Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita masuk pada pembahasan eh, mengenai maya. Adalah kemarin adalah maya satu dan artian separuh sampai meneladani kehidupan umat beragama. Sekarang kita mulai dari menganalisa tentang pembangunan peradaban pada dinasti Bani Umayyah. Pertama kita lihat eh, bidang politik dan pemerintahan di sini. Dinasti Bani Umayyah itu perkembangan atau kemajuan itu tidak terlepas dari sistem politik pemerintahan yang diterapkan oleh orang-orang Umayyah itu. Kenapa? Apa yang dilakukan? Pertama ada strategi politiknya adalah dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Dan apalagi yang dilakukan oleh Umayyah dalam pembangunan? Yang kedua adalah merubah sistem musyawarah kepada sistem kerajaan atau sistem monarki atau melalui garis keturunan. Dan itu apa lagi? Setelah itu Umayyah eh, politiknya adalah politik eh, perluasan daerah, melakukan perluasan daerah dan semacam. Kemudian orang-orang Muawiyah politik selanjutnya adalah segala sesuatu itu yang lebih ditinggikan adalah orang-orang Arab. Jadi dia dalam pemerintahannya dia tidak akan mengangkat jabatan-jabatan penting itu orang Arab. Jadi dengan demikian maka orang-orang Muawiyah ini akan gampang untuk mengontrol daerah-daerah lain. Kenapa? Karena setiap pimpinan otomatis adalah orang-orang yang taat dan setia kepada. Itu adalah strategi politik yang dilakukan oleh orang Muawiyah ini dalam mempertahankan kekuasaannya dan juga dalam memperluas daerah dan juga untuk membuat orang-orang masyarakat mentaklukkan setia kepada tentu adalah Umayyah tersebut. Kemudian kalau kita lihat bagaimana misalnya dalam bidang sosial budaya, orang-orang Umayyah ini lebih menekankan dari kebudayaan Arab itu sendiri. Ya, misalnya mereka lebih mengunggulkan atau bahasa Arab jadikan bahasa resmi kehidupan sosial masyarakat. Secara tidak langsung ketika itu orang-orang Umayyah ini sudah mengajarkan bagaimana kehidupan orang Arab dan kehidupan umat Islam itu sendiri. Dia perkenalkan kepada daerah-daerah yang ditaklukkan. Kemudian sistem masyarakat tersebut secara tidak langsung masyarakat walaupun dalam penaklukan tidak adanya unsur eh, Islamisasi, tapi secara tidak langsung daerah yang ditaklukkan oleh orang-orang Muawiyah ini lambat laun maka dia akan ikut dalam uh, sosial budaya masyarakat Arab tersebut. Begitu juga misal sastra, banyak sastra Arab nanti yang berkembang pada daerah-daerah yang tertentu oleh orang-orang Muawiyah. Tambah lagi kesenian, terutama nanti ada kita lihat pada seni kaligrafi itu sendiri banyak yang dilukiskan. Pada ilmu pengetahuan sendiri, pengertian baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama sudah mulai. Misalnya pengetahuan agama adanya fikih, adanya tafsir, adanya hadis, dan lain-lain sebagainya. Jadi ilmu agama misalnya sudah adanya minat masyarakat kalipan tentang ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, dan segala macam. Artian perkembangan dinasti Abbasiyah nantinya di bidang pengetahuan itu dasarnya adalah pada dinasti Umayyah. Kenapa dikatakan? Karena dengan dijadikannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi, maka secara tidak langsung ilmuwan-ilmuwan tersebut sudah banyak diterjemahkan itu adalah untuk kebutuhan pemerintah sendiri, buku-buku lain ke dalam bahasa Arab. Kemudian kita lihat di sini tokoh ilmu Muslim dan perannya dalam mengajukan kebudayaan Islam. Pertama adalah di bidang ilmu fikih. Mungkin kita sudah tahu semua ada 4 mazhab, ya, di antara 4 tersebut 2 di antaranya ada atau
muncul pada dinasti Bani Umayyah sendiri. Siapa itu? Adalah Imam Hanafi, terkenal dengan itu adalah logika, lebih menggunakan logika daripada Al-Quran dan hadis, tapi tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada Imam Malik yang tentu dia lebih mengutamakan Al-Quran dan hadis. Jadi siapa lagi? Kita lihat dalam bidang seni, bahasa dan seni sastra. Itu ada tokoh-tokohnya, ada Imam Syibawahi, terkenal dengan Alkitab, ya. Kemudian Al-Malik, terkenal dengan Al-Faih. Kemudian S bin Mulawah, ya, terkenal dengan karangnya Laila Majnun. Itu ada karang-karang tentang pujian-pujian kepada seorang wanita. Kalau seni misalnya ada kaligrafi dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga pada bidang hadis, tokoh-tokohnya Muhammad bin Syihab, Zahri, Abu Zubair, Muhammad bin Muslim bin Idris. Jadi pada masa ini hadis-hadis sudah mulai dibukukan. Kemudian pertama kita lihat misalnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya, itu sudah mulai dibukukan. Kalau dulu hadis hanya dihafal-hafal saja, maka pada masa ini adalah hadis sudah mulai dibukukan. Kemudian dalam bidang penafsiran ada beberapa tokohnya seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Sa'd bin Zubair, dan Al-Asmi, dan Mujahid Nur sendiri. Jadi sudah adanya penafsiran-penafsiran. Kenapa ini muncul? Ini adalah tentu tidak semua yang tersirat atau yang tergambar dalam Al-Quran itu langsung sesuai dengan realita. Maka butuh penafsiran-penafsiran. Maka untuk menyelesaikan masalah-masalah pada masa itu, maka penafsirannya sangat berguna sekali. Sebab apa yang disampaikan Rasulullah tentu zamannya berbeda, maka itu butuh penafsiran. Muncullah ilmu tafsir. Oke, kemudian kita lihat tema pengetahuan pada dinasti Bani Umayyah ini dalam bidang umum memang tidak begitu terlihat, tapi setidaknya para khalifah sudah mulai tertarik seperti pada ilmu kedokteran, ilmu kimia. Dengan demikian sudah mulai, dalam artian orang-orang non Islam atau orang-orang non Arab tersebut sudah mulai perkenalkan, sudah lebih tahu dulu bagaimana ilmu tersebut, ya. Maka di sini nanti kalau kita lihat perkembangannya pada masa Abbasiyah nanti dan kabinet bagian besar. Tapi setidaknya sini sudah ada keinginan, dan artinya kenapa? Karena khalifah otomatis dia butuh kesehatan dan segala macam. Oke, itu adalah gambaran tentang sedikit pengetahuan. Jadi kita masuk pemberontakan Mukhtar Ibn Abi Baik dan Abdullah bin Zubair. Pertama Mukhtar, ya. Mukhtar ini pusat pemberontakannya itu adalah di Kufah. Jadi pemberontakan Mukhtar ini baik Mukhtar maupun Abdullah dan Husain ini adalah tiga orang yang sebenarnya tidak mau tunduk kepada Muawiyah ketika itu, ya, pada Yazid. Walaupun secara keseluruhan orang-orang Mekah Madinah sudah ditaklukkan oleh Yazid, tapi tiga tokoh ini tidak mau tunduk kepada, maka terjadilah pemberontakan pertama tentu adalah oleh Husain. Kemudian ada juga nanti setelah di samping Husain nanti Husain akhirnya nanti terbunuh, ya. Kemudian muncullah Mukhtar ini, ya. Husain terbunuh, muncul dia juga melakukan pemberontakan yang berpusat di Kufah kurang 2 tahun ketika itu, yang didukung oleh orang-orang Syiah. Kemudian orang-orang yang pertama yang dipimpin oleh Husain sekarang dipimpin oleh Mukhtar ketika itu. Selain orang Syiah, dia juga orang-orang Mawali, orang-orang yang dianggap kelas 2 oleh orang-orang Muawiyah. Dan itu adalah baik dari Persia, Armenia, dan lain-lain. Kemudian nanti setelah 2 tahun ternyata
Mukhtar ini nanti dikalahkan oleh Zubair yang sama-sama orang-orang oposisi ketika itu. Dalam artian dia dikalahkan oleh gerakan tersebut, ya. Nah, karena Abdullah ini otomatis tidak mau karena dia tidak bisa bergabung maka dikalahkan. Nanti setelah ini adalah makanya Abdullah bin Zubair ini tentu berdiri sendiri. Kalau dia nanti berada di Mekah dan gerakan Zubair ini juga dimulai pada masa setelah Husain itu meninggal. Ada dua perebutan, tapi Zubair Abdullah bin Zubair ini lebih kuat. Akhirnya nanti terkalah, kemudian dia berdiri sendiri. Kita lihat Abdullah bin Zubair ini sangat kuat sekali. Nanti baru bisa dikalahkan oleh pemerintahan atau khalifah yang kelima itu adalah Abdul Malik yang lebih kuat. Nah, di sini nanti akhirnya kekuatan yang dilakukan Abdullah bin Zubair yang sudah begitu luas tidak mampu ditaklukkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya, Marwan khalifah Marwan itu sendiri. Maka pada masa pemerintahan khalifah yang kelima Abdul Malik yang terkenal hebat, pada masa ini yang berakhir nanti. Jadi pemberontakan ini adalah tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Muawiyah yang mengingkari janji dengan Hasan. Nah, jadi nanti pemberontakan Husain kalah, lanjutkan oleh Mukhtar, dan Abdullah nanti Mukhtar dikalahkan dengan kawan oposisinya sendiri, Abdullah Zubair, ya kan, Abdullah Zubair ini bilang. Dan Abdullah Zubair ini kalau kita lihat nanti dia tidak berhenti di sini saja, walaupun nanti pada akhirnya dia mampu dikalahkan oleh Abdullah bin Malik, tapi nanti pengikut-pengikutnya tetap berjaya dan yang menyebabkan nanti turunnya si Bono itu sendiri juga ada dari orang-orang yang pengikut dari Abdullah bin Zubair sendiri. Kemudian kalau kita lihat, walaupun Umayyah terkenal dengan sistem politiknya, dan waktu singkat dia mampu memperluaskan daerah yang sangat begitu luas sampai ke Andalusia, India, dan semacamnya. Tapi itu di akhir-akhirnya ternyata sistem pemerintahan yang teranggung juga meruntuhkan mereka. Pertama kita lihat kenapa munculnya kemudian tersebut. Pertama kita lihat munculnya kelompok-kelompok yang tidak puas ya, tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Ini juga yang menyebabkan nanti maka kenapa tidak puas otomatis pemerintahan Umayyah seperti orang-orang Khawarij, Syiah otomatis dan orang-orang Mawali inilah orang-orang tidak senang kepada Umayyah sendiri. Dan apalagi tidak adanya ketentuan jelas tentang penggantian khalifah. Jadi khalifah pada Umayyah ini tidak ada penggantian yang harus siapa, misalnya harus anak dan semacamnya. Maka dengan sekian tahun dan tidak ada. Apa yang kuat itulah yang berkuasa sehingga terjadi nanti di akhir-akhir pemerintahan tersebut ada khalifah yang lemah dan semacam, terjadi perebutan kekuasaan, bahkan terjadi saling adanya pembunuhan ketika itu. Kemudian kita lihat lagi, kemudian adanya sangat kurangnya perhatian khalifah terhadap agama. Kenapa? Karena agama tersebut dipisahkan dari politik. Orang-orang Muawiyah ini hanya mengurus masalah politik saja. Makanya tidak heran juga misalnya kurangnya perhatian. Dan mereka tidak memperhatikan kehidupan mereka saja. Beberapa khalifah tersebut ada yang hidupnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama, suka mabuk dan segala macamnya. Kemudian ada yang juga dikatakan tadi, misalnya ada yang suka bermewah-mewahan dan segala macam. Yang terakhir adalah orang yang tidak senang tadi adalah munculnya ini adalah orang-orang oposisi kata tadi, ya, munculnya oposisi, pengikut Syiah, Khawarij, dan pengikut Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Oposisi ini yang nanti akan menghancurkan dinasti Umayyah ketika Umayyah itu sendiri berada dalam kelemahan. Jadi itulah kita lihat bab atau di Bani Umayyah itu sendiri.
Dan apalagi, ini ada lagi politik pemerintahan banyak yang bersifat diskriminatif, terutama antara golongan Arab. Jadi orang-orang Mawali otomatis kerasa tidak dianaktirikan lah. Walaupun mereka punya ilmu yang hebat, punya kekayaan yang hebat, tetapi tetap karena mereka tidak Arab, mereka dianggap gitu saja. Mereka hanya menduduki posisi yang biasa-biasa saja, sedangkan yang strategis semua diduduki oleh orang-orang Arab. Kemudian apalagi adanya kekeliruan dalam kebijakan pemasukan uang negara. Ya. Jadi di akhir-akhir tersebut, keuangan negara itu adalah hak khalifah. Ini untuk agak keliru. Padahal keuangan negara itu adalah keuangan pemerintah. Tapi pada masa banyak ini itu adalah hak seorang khalifah. Jadi suka khalifah mau diapalkan, mau dihamburkan, padahal uang itu adalah untuk pembangunan. Dan apalagi bawahnya adalah gaya hidup pemerintahan yang berpola. Tentu berupaya tentu ini akan merugikan. Ya. Berupaya ini bukan hanya tunggal khalifah, para gubernur juga dan segala macam. Artian uh, tidak terjadinya koneksi antara pejabat itu, ya. Terjadinya perpecahan, gitu. Sehingga nanti tentu kalau sudah semakin runtuh, tentu adanya sudah semakin mundur. Maka di sini adalah akhirnya setelah lama berkuasa, sekitar 90 tahun, akhirnya timbullah masa keruntuhan pada dinasti Banyuwangi itu sendiri. Kita lihat di sini yang pertama adalah bisa dilihat dari setelah dibiannya Abdullah bin Abbas sebagai khalifah pada tahun 749 Masehi, ini sudah menandakan ketika itu ada dualisme pemerintahan. Jadi sudah ada saingannya ketika itu. Ini adalah pimpinan dari golongan oposisi, baik itu dari Syiah, dari Khawarij, dari orang Wali, dan lain-lainnya. Jadi dia mengangkat siapa sebagai khalifah. Setelah Abdullah Abbas Sapah diangkat menjadi khalifah, dia akan melakukan penumpasan atau penaklukan terhadap Umayyah itu sendiri. Ya. Pada tahun berapa? Setahun selanjutnya dilakukan penaklukan. Ya. Dan seluruh dinasti Umayyah itu dilakukan penyerbuan dan ditaklukan. Keturunan dari Umayyah ini semua dibunuh. Termasuk Marwan itu sendiri yang dibunuh oleh paman dari Abu Abbas Sapah ketika itu adalah pasukan dari Salih Ibnu Ali di Mesir. Jadi berakhir. Itu dengan dibunuhnya khalifah, kemudian telah dibunuhnya para garis keturunannya, maka secara tidak langsung siapa lagi? Maka dengan demikian berakhirlah dinasti Umayyah. Tapi walaupun dibunuh, ada satu orang nanti yang selamat. Siapa itu? Adalah Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil yang lari ke Palestina, yang mencoba menyamar menjadi seorang apa? Seorang yang pedagang, ya kan? Kemudian dia ke Palestina, nanti ke Mesir, kemudian nanti ke Afrika, dan akhirnya mendarat di Spanyol setelah 5 tahun dalam perjalanan tersebut. Akhirnya dia nanti yang mengambil kekuasaan di Spanyol. Maka nanti kalau kekuasaan Abbasiyah, Umayyah sampai ke Spanyol, maka kalau Abbasiyah ini minus Spanyol. Walaupun dia masih mengakui, dia tidak sepenuhnya taat pada Abbasiyah. Oke, mungkin sedikit sebagai gambaran tentang dinasti Umayyah bagian 2, baik tentang pembangunan, kemudian pemberontakan dan kemunduran, dan beberapa penyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah. Baik, untuk materi kita mungkin itu. Kita akhiri membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.